Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Tepen Coy. Jangan lupa komen, like, subscribe. Nah, setelah melalui perjalanan cukup panjang, nggak tahu jalan, buka dari Google Map, akhirnya kita sampai ke tempatnya Burhan Knalpot. Nah, tempatnya cukup unik. Ini masuk ke dalam tapi besar di dalam. Jadi kali ini kita ada acara grebek bengkel Burhan Knalpot. Ini bengkel legend di tempatnya jauh dari Surabaya. Sidoarjo lebih tepatnya di Tanggulangi. Mari kita cek ke dalam guys. Tuh guys, nggak kelihatan ya. Dari tempatnya menyempit, belakangnya besar banget. Semoga Pak Burhannya ada ya. Semoga. Halo. Ya, Mas, Ada bosnya. Mas? Halo, baik Pak Burhan, apa kabar? Ya, Apa baik. kabar? Akhirnya kita ketemu hari Ya, ini ya. iya, Mas. Ini saya sama teman-teman ini kesini pengen tahu bengkel Pak Burhan karena Ini lah Mas, begini Mas. iya, selama ini kita lihat ini di medsos Iya. teman-teman banyak yang pakai Pak. Iya. Katanya Burhan Knalpot itu enak dan enak. Saya penasaran, saya langsung ketemu sama bosnya langsung. Nah ini sekarang kita di Burhan Knalpot 68 itu apa itu Pak? Itu 68 itu tahun lahir saya, Mas. Oh, oke. Buat yang kalian mau tahu, kepoin di Instagramnya, ada nomor WA-nya juga. Pak, kita ngobrol sebentar kayak kenalan tentang bengkel Burhan ya. Iya, Mas. Pak, sini ya, sini ya. Iya, Mas. Apa yang di sini aja bos? Aku di sini bos. Ini bukan pesan dari sponsor, tapi mungkin sudah disiapin ya. Enggak, memang itu memang orang Jawa seperti itu. Oh gitu. Iya. Kalau kita biasa kopi pak ya. Kita Oh gitu. minum seperti ini. Iya iya. Pak, bukan sponsor loh ya. Dan sponsor. Bukan bukan sponsor. Pak, kalau boleh tahu, ini Burhan Knalpot ini aslinya di mana Pak? Sebelum di sini. Dulu jalan masuk itu, Mas. Oke. Habis itu pindah ke rumah, habis Oke. itu pindah ke sini. Oh, tapi yang rumah-rumah di depan ini punya keluarga Punya atau keluarga. punya keluarga? Jadi Pak Burhan juga jadi berkat buat orang-orang sekeliling sini Pak ya untuk kerja-kerja. Iya, Pak, ini ya? kan sing kerja-kerja ini kan juga teman-teman, juga saudara, dan juga bisa menghidupi keluarga, bisa ngasih tetangga. Iya. Mantap Jadi Pak. bisa kita kerja sambil bersosial, Mas. Ya. Ya, Lalu supaya ada hikmahnya itu. banyak mobil customer dibawa ke sini atau pengerjaannya udah punya mal-malannya? Saya punya ada penyertaan sebagian penyertaan, ya kadang-kadang customer semua. Oh. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Burhan Knalpot itu asal mulanya kenapa Pak? Gimana kok bisa buat knalpot itu Pak? Saya dulu kan ikut orang, waktu di moneter kan banyak PHK masa. Saya ini kan karyawan baru, ada PHK, akhirnya timbul inisiatif saya harus bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Biasanya itu saya mulai sebetulnya bukan kenal dulu awalnya itu buat pagar untuk ralis. Akhirnya ada kepala bagian itu nawari, akhirnya coba no, akhirnya ya mungkin rezeki lah. Akhirnya saya mulai dari nol sampai sekarang. Jadi untuk kalian yang punya fisik sempurna, kita harus bisa berusaha dan maksimalkan kemampuan yang kalian punya. Kalau memang bisanya ngelas, jangan berpikir remeh dulu tentang ngelas, tapi harus berpikir bagaimana membesarkan usaha itu. Ya, seperti itu. Oke. Saya itu dulu berangkatnya dari kecil, nggak punya apa-apa itu. Bahkan saya mesin itu sebagian dia beli, dan sebagian membuat sendiri. Jadi saya itu nggak menuntut harus beli semua enggak. Bahkan bengkel ini saya buat sendiri. Saya kenal orang negeri. Oh iya. Saya buat sendiri saya. Bukan tak konstruksikan sama orang enggak, buat sendiri saya. Tapi nyuruh orang. Saya itu insinyur saya sendiri. Keren ya, keren. Saya ini sebenarnya saya ketemu dengan anaknya Pak Burhan ini minggu lalu di acara Jawa Pos TV. Iya. Di acara bincang otomotif, tapi dengar ceritanya saya jadi penasaran tentang tempat ini karena promosinya itu ya Pak ya. Di sini bikin besi dari hidrolis, terus dari semua tentang besi selama bisa dilas dikerjakan di sini ya Iya, Pak ya. memang gitu, Bang. Nah, itu yang bikin saya penasaran guys. Jadi saya pengen tahu bengkelnya. Saya lihat barusan sekilas begitu saya masuk, saya lihat sih tempatnya rapi dan penataannya juga enak. Jadi kalau tempat kerjaan harusnya bersih, rapi ya Pak. Penataan juga enak. Jadi yang dikerjakan juga pasti lebih efisien Iya. ya Pak ya. Lalu untuk bengkel ini berarti berdiri dari 98 ya atau Nah, berdirinya ini tuh mulai pindah ke sini tuh 90
99. mulai ini berdiri, mulai punya ini. Sebelumnya sih ya namanya orang nggak punya yang ngemper lah, tapi ngempernya bukan ngemper dengan orang lain, tapi tempatnya kecil. Tapi kita kan kerjanya kan seprofesional mungkin. Jadi meskipun kita kecil, tapi kita kerja harus profesional. Harus kita bisa bersaing dengan kompetitor yang besar gitu kan. Etos kerja yang baik. Kalian bisa punya uang banyak, tapi mental dan etos kerja itu yang kita nggak bisa beli. Dan Ya. itu harus kalian miliki. Jadi bukan asal saya hanya bermimpi ya guys. Jadi pengen ini pengen itu tidak ada usahanya. Atau kalian bisa ini tapi meremehkan. Jadi semua itu etos kerja, disiplin dan komitmen ya Pak ya. Iya betul. Lalu selama berdiri ini ada suka dukanya apa ini Pak? Nah, suka dukanya sih semua orang ini kan memang ada suka dukanya. Tapi saya selama membangun ini kan nggak ada dari pihak menurut saya ya dari pihak lain bantu tuh dan lain sebagainya nggak ada. Jadi uang yang saya punya ini yang saya bangun. Ada uang dicicil. Iya, di situ saya bangunkan. Tapi ya alhamdulillah sama seperti sekarang. Sorry Pak. Ya lumayan. Alhamdulillah seperti itu. Untuk dukanya Pak, dukanya apa itu? Nah, selama ini sih dukanya ya, saya dukanya sih terlalu kecil dukanya. Bahkan saya selama krisis moneter saya jalan kerja ya, tetap jalan-jalan aja. Bahkan kemarin punyanya apa COVID-19, alhamdulillah teman-teman ya nggak pernah libur. Sampai sekarang pun tetap kerja terus. Itu jadi berkat ya Pak ya? Ya, yang penting kita itu prinsip saya ya, kita dapat rezeki, kita harus bisa memperhatikan kanan kiri kita. Jadi rezeki kita itu tetap lancar. Kan orang banyak. Itu jadi berkat. Kembali lagi saya garis bawain itu jadi berkat. Lalu untuk penerus Pak, ini udah ada penerusnya? Ada anak dua kan. Oh berarti sampean udah ngontrol aja ya sekarang ya? Sama Adiasa sama Wakil. Mungkin harapannya Pak untuk buruan knalpot sebelum saya keliling ke bengkelnya. Iya, Boleh ya monggo. Pak ya keliling ya Pak? Monggo. Biar saya sampaikan Iya, ke nggak apa-apa. teman-teman pemirsa bahwa di Jawa Timur daerah Sidoarjo, Tanggulangin ini juga ada bengkel yang oke dan kerjaannya mobil-mobil sport car itu juga ya kesini Iya. ya. Jadi bukan kacang-kacang guys. Jadi harapannya apa ini Pak untuk usaha buruan knalpot ini Pak? Maksudnya kayak gimana? Harapan kedepannya supaya lebih besar dengan apa mungkin mau nambah cabang atau Ya rencana sih pengembangan. ini mungkin tahun depan saya buka cabang di Samarinda. Samarinda. Iya rencana. Keren, keren. Rencana dan nanti kita tahun depannya mungkin kita bisa bersaing dengan kompetitor yang ada di Yes. Semoga cita-cita terwujud, tapi Iya, saya yakin pasti terwujud karena komitmen etos kerjanya Pak Burhan ini luar biasa dan sekarang udah ada penerusnya anak-anaknya ya Pak ya. Iya. Jadi dengan generasi muda diharapkan inovasi lebih ada dan semangatnya lebih maju. Saya keliling bengkelnya dulu ya Pak ya. Monggo. Sekarang masuk ke area workshopnya Buruan knalpot. Jadi ini kan masih pada sibuk, jadi biarin kita keliling sendiri ya. Kita lihat-lihat yuk. Rapi ada semua penataannya, semua tertata rapi. Dan memakai alat untuk safety di setiap pekerjanya, jadi helm, kacamata itu dipakai karena itu penting sekali buat pengelasan. Industri lokal bagus juga, jadi kita harus buktikan keluar bahwa lokal juga berprestasi. Ini mobil dari ownernya, Mas Ardi, proses turbo. Jadi ini dari knalpot, turbo, pembuatan hidrolis, semua berhubungan dengan lak bisa dikerjakan di sini. Mana bro? Ini kita sapi kenalan dulu dong. Anaknya dari Pak Burhan. Kita ketemu minggu lalu, tapi saya penasaran pengen dapat bengkelnya. Lalu pakai yang mana bro? Ini yang mau pakai. Ini yang bekas. Ini bekas sebelumnya, ini yang baru. Siapin karena mau dibesarkan ya. Ya. Ini project semua bikin sendiri. Semua project bikin sendiri.
timing kita beli langsung Yang black ya ini. bukan, kalau ini Thailand Thailand. tapi kita bikin presisi juga boleh lagi. Target berapa lama? Target nanti jam 5 sore ini. Hotel. Mau di hotel. Ya, rencana. Siap, siap. Aku keliling dulu ya. Ya, siap. Lihat kalian lihat penataannya, materialnya rapi semua. Jadi bener-bener udah profesional sih ini. Sangat rapi. Oh, kita keliling ke bubutnya guys. Ini kelipat ya, kelipat kita ini. Jadi heavy duty bisa pekerjaan yang berat juga. Mesin bubut guys. Ini mesin bubutnya, tapi kita nggak bisa terlalu dekat karena lagi ada di pengerjaan, jadi takutnya persingannya kena ke mata kita. Cuman ini pasti rekomen banget. Bentar lagi kita ketemu Pak Burhan untuk penutup acara ini. Saya dulu berangkat kan nol sama sekali, nggak punya apa-apa. Sama sekali nggak punya apa-apa. Jadi saya itu dari orang tua cuma nggak bisa modal, cuma minta doa. Jadi berjalan waktu, ya saya punya rezeki, saya nabung, nanti saya makan. Terus seperti itu sampai sekarang. Saya mohon maaf, orang tua masih ada? Sekarang orang tua sudah meninggal dua-dua ini. Oh, Orang tua saya juga nggak ada, orang tua dari istri pun nggak ada. Jadi kita gimana ya? Saya hidup ini meniti tangga. Bagaimana kita meniti tangga itu? Dari tangga satu, kita naik ke tangga kedua. Tangga kedua kita harus naik ke tangga ketiga. lalu naik level. Iya. Kalau dulu saya pernah punya bos besar, bilang gini, kalau kita punya uang segini sekarang, bagaimana besok kita punya uang segini? Besok punya uang segini, bagaimana besok kita punya uang segini? Nah ini kan buat motivasi. Jadi saya harus bisa bagaimana saya bisa berkembang. Meskipun dalam kondisi keadaan apapun, tetap kita harus semangat. Jadi besok yang di Samarinda ini bisa main PT gitu. Rencana nanti survei dulu Pak, survei dulu tempat sama keadaan, nanti kita survei barang, ya sementara ya PP mungkin 1 minggu sekali atau berapa. Dan yang permintaan di sana banyak. Ya makanya saya belum tahu situasi seperti apa. Kok bisa tahu mikir Samarinda? Ada saudara sana. Oh, mau buka lahan Iya. baru buat saudaranya. Punya saudara sana punya ruko tempati. Nggak ada tempati. Oh, Cuma kita kan belum tahu situasi seperti apa. Jadi kita kan harus belajar dulu. Karena saya juga punya langganan sama Renci di Banjar. oh. Saya ke sana juga rame di Samarinda itu gini-gini saya kan betul sendiri. Nah saya tahu dari teman saya Banjar. Saya dapat tahu gini. Bahkan orang-orang Makassar saya punya langganan. Nah, di orang mana? Lampung sampai ke Taman. Sama orang Kemarin, orang Maksa, orang Lampung. Orang Nusa Tenggara Timur lah. Taman Wari. Jadi kepercayaan yang dibangun di sini dari kecil jadi besar tanpa uang bank. Iya, terus saya pun orang luar pulau itu pun nggak kenal. Kenalnya lewat WA. Malam-malam itu nanya, betul Pak Burhan? Iya Mas. Saya bisa pesan kenapa? Bisa Mas, kenapa aja Mas? Itu gini Pak Burhan? Iya Mas, nggak apa-apa ya. Tak kasih. Sampai sekarang pun, bahkan orang-orang kadang-kadang nggak pakai DP, tak kasih yo. Barang datang dibayar, ya nggak pernah ditipu saya. Berani ya? Berani saya. Nah, iya, saya nggak bohong. Saya orang Semarang ada punya 3, Semarang, Kendal, Jepara. Itu juga gitu.
Karena bilang, Pak saya mau mengambilkan rapor, tapi bayar 2 minggu, gue bilang, nggak apa-apa mas, tambah DP loh, Rp1.000 tambah DP nya. Itu tinggal sudah jatuh temponya, Pak kemarin saya utang apa aja, ini mas ini, besok kasih dibayar. Makanya rezekinya mengalir ya, karena memang ya nggak pernah jelek sama orang, nggak pernah kayak pasrah aja itu. Tapi alhamdulillah selama ini nggak pernah ditipu orang. karena niatnya sampean baik, jalannya pasti Iya. baik. Iya gitu. Bahkan sampai orang Banjar, orang mana-mana pun, orang Lampung pun juga nggak pernah kan ditipu orang. Kita sekarang ya bukan kita minta enggak gitu. Iya, Memang iya. realitanya seperti itu. Ya kita itu itu tadi berdoa, berusaha, alhamdulillah ada. Pak Burhan, terima kasih sudah diberi kesempatan ya, menyampaikannya luar biasa, kerjanya luar biasa, kerjaannya keren. Jadi alamatnya di mana nih Pak Burhan? Gembosari Utara, RT 4 RW 1, Tanggulangin Sidoarjo. Nah, nanti kepoin Instagramnya Burhan_Snapos 8 ya Pak, kalau mau tahu lebih detailnya. Terima kasih teman-teman Telepon Coy, jangan lupa komen, like, subscribe. Thank you Pak. Siap.